Kans Timnas U22 Indonesia lolos ke babak semifinal sepak bola SEA Games 2025 menipis setelah kalah 0-1 dari Filipina. Untuk lolos ke semifinal, Indonesia wajib menang lawan Myanmar di partai terakhir dengan selisih gol signifikan. Laga Timnas U22 Indonesia vs Myanmar bakal berlangsung pada Jumat. Selain itu, Timnas U22 Indonesia mesti berharap hasil pertandingan di grup lain menguntungkan. Melihat nasib Indonesia yang ada di ujung tanduk, Indra mengaku hanya fokus pada laga kontra Myanmar. Saya mungkin lebih fokus bagaimana bisa memenangkan pertandingan lawan Myanmar, katanya. Lebih lanjut, Indra mengindikasikan Timnas U22 Indonesia akan tampil menyerang saat kontra Myanmar. Hal baik yang mungkin harus kita lanjutkan adalah bagaimana para pemain kita ke depan. Karena kita butuh kemenangan, tentu kami akan mempersiapkan pemain dengan game plan yang lebih menyerang, papar Indra. PSSI kabarnya akan menambah pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Satu nama yang jadi bidikan yakni pemain Ajax Amsterdam, Tristan Gooijer. Tristan Gooijer bermain sebagai bek untuk klub raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang diperkuat Eliano Reinders, PEC Zwolle, pada Agustus 2024 hingga akhir musim ini. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Dia belum pernah tampil di kancah senior bersama Oranje dan berpeluang pindah ke warganegaraan. Gooijer memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Statusnya tersebut membuatnya punya kans tampil berseragam Timnas Indonesia di level senior. Melansir media Belanda Football Premier, PSSI sudah menghubungi Tristan Gooijer untuk kemungkinan naturalisasi. Federasi berharap bek kelahiran Blaricum Belanda jadi amunisi baru untuk skuad Garuda. Gooijer sebelumnya telah menyatakan minatnya membela Timnas Indonesia. Dia tak menampik adanya peluang membela negara tanah air leluhurnya tersebut. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia, dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa depan, katanya. Ajakan untuk Tristan Gooijer gabung Timnas Indonesia sebelumnya pernah dilontarkan rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reinders. Dia menuliskan itu dalam unggahan di Instastory. Tristan, come to Indonesia, tulis Eliano Reinders. Manajer Timnas Indonesia U22 Sumarji mempersilahkan netizen untuk mengkritik tim Garuda Muda yang menelan kekalahan dari Timnas Filipina U22 di SEA Games 2025. Hasil negatif 0-1 dari Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin, membuat nasib Timnas Indonesia U22 berada di ujung tanduk dalam grup C SEA Games 2025. Start buruk Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 itu memicu gelombang kritik dari warganet yang kecewa, tidak puas, hingga marah mengingat status Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sebagai juara bertahan. Sumarji menjadikan penilaian dari netizen sebagai evaluasi bagi dirinya dan pemain Timnas Indonesia U22, termasuk untuk pelatih Indra Syafri beserta jajaran tim kepelatihannya. Dan tentu ini juga bagian dari kritik. Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Silahkan kritik sepedas-pedasnya, sekeras-kerasnya. Saya yakin ini akan menjadi evaluasi buat tim ini, tutur Sumarji. Sumarji berjanji Timnas Indonesia U22 akan melakukan introspeksi demi meraih kemenangan besar atas Timnas Myanmar U22 dalam partai penentuan grup C SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Jumat. Namun kemenangan atas Myanmar bakal nihil artinya jika Timnas Vietnam U22 bermain imbang dengan Timnas Malaysia U22 di grup B SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri menjanjikan permainan menyerang melawan Myanmar pada laga kedua fase grup di SEA Games 2025. Peluit panjang tanda penutup laga melawan Filipina sudah ditiup wasit sejak Senin malam. Tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mengubah hasil akhir. Kalah dari Filipina membuat kans Indonesia ke semifinal jadi menyempit. Satu-satunya yang bisa dilakukan kini adalah menghadapi Myanmar demi meraih tiket ke semifinal atau sekadar menjaga marwah. Indra memastikan kemenangan menjadi target melawan Myanmar. Untuk itu ada penyesuaian pola permainan yang bakal diterapkan. Pelatih yang 2 tahun lalu mempersembahkan emas SEA Games itu menjelaskan bakal merancang program melawan Myanmar sekaligus memulihkan kondisi pemain sebelum bertanding pada Jumat. Indra juga tidak ambil pusing soal pertandingan Vietnam versus Malaysia yang bisa mempengaruhi kans Indonesia ke semifinal. Menurutnya, yang paling penting adalah meraih kemenangan atas Myanmar.
Saat ini Indonesia menempati peringkat kedua grup C. Sudah tak mungkin lagi Kadek Areal CS menjadi juara grup. Satu-satunya cara bagi skuad Garuda Muda lolos ke semifinal adalah menjadi runner-up terbaik. Untuk menjadi runner-up terbaik pun, tak cuma bisa sekadar menargetkan kemenangan atas Myanmar, tetapi juga harus bergantung pada laga Vietnam versus Malaysia. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan akan terbang ke Jakarta pada 3 Desember 2025. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penerjemahnya saat di Timnas Indonesia, Joyong Sok-seo atau yang akrab disapa JJ. Menurut JJ, kedatangan Shin Tae-yong pada malam hari, namun ia belum menjelaskan akan ada agenda apa sang pelatih kembali ke Jakarta. Coach Shin akan ke Jakarta pada 3 Desember malam. Sampai ketemu Coach Shin, ujar JJ. Juri taktik asal Korea Selatan ini menjadi salah satu sosok yang paling lama menangani skuad Merah Putih. Sejak bertugas pada awal 2020, Shin Tae-yong akhirnya harus merampungkan masa baktinya pada 2025. Selama kurang lebih 5 tahun mengasuh skuad Garuda, dia telah memberikan beberapa pencapaian yang istimewa. Dari segi trofi, juru taktik berusia 55 tahun itu memang belum berhasil memberikan gelar juara. Namun di bawah asuhan Shin Tae-yong, ada banyak pencapaian bersejarah, termasuk lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 pada ajang debutnya, hingga menembus babak 16 besar Piala Asia 2023. Itu belum termasuk kans sebesar skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2. Rumor keinginan AC Milan merekrut Jay Itzes bukan sekadar isapan jempol. Rossoneri sudah menjalin kontak awal dengan kapten Timnas Indonesia itu. Jay Itzes tampil impresif sejak bergabung dengan Sassuolo pada musim panas 2025. Dia langsung jadi pemain inti I Neroverdi di Liga Italia musim ini. Sudah 13 pertandingan dimainkan Jay Itzes bersama Sassuolo, termasuk akhir pekan lalu saat menang 3-1 atas Fiorentina. Bek 25 tahun ini belum sekalipun menerima kartu dari wasit. Kualitas Jay Itzes di Sassuolo mendapat apresiasi dari rekan setimnya, Tarik Muharemovic. Bang Jay diakuinya membantu mendongkrak moral tim dan proaktif berbicara di lapangan. Meski belum ada setahun gabung ke Sassuolo, Jay Itzes sudah dilirik klub-klub besar Italia. AC Milan kabarnya jadi yang terdepan mengincar ex-kapten Venezia ini. Media Italia Europa Calcio melaporkan, AC Milan sudah melakukan kontak awal dengan agen Jay Itzes. Komunikasi ini dibuat untuk menentukan kelayakan transfer sang pemain di bursa musim dingin mendatang. Jay Itzes disebut telah mengesankan para pencari bakat AC Milan. Rossoneri menganggapnya cocok untuk membantu atau menggantikan Matteo Gabbia di sektor pertahanan tim. Di Sassuolo, Itzes bermain sebagai bek tengah dan tak bermasalah dengan formasi 3 bek. Dianggap cocok dengan taktik pelatih AC Milan Massimiliano Allegri. Usianya yang masih muda turut dinilai sebagai investasi jangka panjang. Bek Wolfsburg Jensen Sifwik membuka sebuah sisi personal yang hangat tentang ikatan kuatnya dengan Indonesia. Dalam sebuah sesi bincang-bincang di Bundesliga Roundtable, ia tidak hanya mengonfirmasi garis keturunannya, tetapi juga berbagi cerita tentang keluarga, makanan, dan mimpinya untuk mengunjungi tanah air. Saat ditanya mengenai asal-usul darah Indonesianya, Sifwik dengan bangga mengungkapkan bahwa warisan itu datang dari sang kakek yang berasal dari Maluku. Lebih dari sekadar cerita, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan sang kakek masih terjalin erat hingga saat ini. Meskipun memiliki ikatan yang kuat, Sifwik mengakui bahwa ia belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di Indonesia. Jadwal padat sebagai pesepak bola profesional dan jarak yang jauh menjadi kendala utama. Namun ia menegaskan bahwa mengunjungi Indonesia adalah salah satu impiannya. Menariknya, meski belum pernah berkunjung, lidah Sifwik sudah sangat akrab dengan cita rasa masakan Indonesia. Ia mengenang bagaimana masa kecilnya diwarnai oleh hidangan-hidangan khas tanah air yang membuatnya jatuh cinta pada kuliner Indonesia. Saat saya kecil, saya sering makan makanan Indonesia. Jadi ya, saya sangat suka negara ini. Saya suka sup, soto, ya tentu saja makanan kesukaanku. Tutupnya. Manajer Timnas Indonesia U22, Sumarji, bicara soal penampilan skuad Garuda Muda di SEA Games 2025. Dia pun turut membawa nama Shin Tae-yong. Sumarji menyadari bahwa Timnas Indonesia U22 butuh tekanan agar tampil dengan performa terbaiknya. Dia pun memastikan Garuda Muda akan meniru gaya melatih Shin Tae-yong kala masih menangani Timnas Indonesia.